qadarullah ada syekh dari Aden Abyan, Yaman, datang ke Malang. Waktu itu di Masjid Al-Ghifari memberikan kuliah subuh. Langsung saya begitu semangat karena memang kepingin tahu ini masalah Aden Abyan ini. Akhirnya saya tanya kepada beliau, kira-kira tanda-tanda apa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW itu, Syekh, apakah sudah maujud? Tanda-tandanya insya Allah maujud, nampak. Tanda-tandanya sudah nampak. Nah, setelah saya mencoba untuk langsung ke lapangan, saya ke Yordan, saya lihat di lapangan tidak nampak. Saya ke Suriah, saya lihat di lapangan tidak nampak. Jauh sekali. Apalagi di Lebanon. Begitu saya ke Palestina, Allahu Akbar, tanda-tanda At-Taifah Al-Mansurah nampak sekali. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Masyarul muslimin rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan bahasan kita pada Selasa yang lalu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan tanbih, memberikan peringatan sekaligus kabar kepada kita hamba-hambanya yang amanu wa taqwa. Dalam surah Al-Isra ayat 7, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faida jawa'dul akhir, apabila datang hukuman Allah yang terakhir bagi bangsa Yahudi. Kalangan mufassir, ahli-ahli tafsir menafsirkan saat itulah Allah Subhanahu wa taala akan munculkan At-Taifah Al-Mansurah, kelompok yang akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, kelompok yang akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kelompok ini yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam kitab Sahih Muslim bab Al-Fitan wa Asyratus Sa'ah, yaitu At-Taifah Al-Mansurah yang dipersiapkan untuk menghancurkan bangsa Yahudi sehancur-hancurnya. Liyasu'u wujuhakum, sehingga membuat muram wajah-wajah Yahudi. Artinya shock, ketakutan. Waliyadkhulul masjid, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam jagat raya ini, Allah Subhanahu wa taala yang menguasai rotasi alam jagat raya ini, Allah Subhanahu wa taala yang meninggikan langit tanpa tiang ini memberikan kabar bahwa At-Taifah Al-Mansurah itu akan kembali menguasai Masjidil Aqsa.
Jadi Masjid Al-Aqsa itu akan kembali di pangkuan kaum muslimin. Siapa yang nanti akan menguasai kembali? Allah dan Rasulnya mengatakan, yaitu At-Taifah Al-Mansurah. Sampai hari ini Masjid Al-Aqsa masih dikuasai oleh Al-Yahud wa Nasara, Yahudi dan Nasrani. Kama dakhaluhu awwala marrah. Kata Allah, mereka memasukinya seperti kala pertama dia memasukinya. Waliyutakbiru ma'alu takbira. At-Taifah Al-Mansurah ini, mereka akan menghancurkan semua yang dikuasainya dengan keras. Itulah yang disebut oleh dari kalangan mufassir, menyebut itulah Yaumil Ghadab, hari kemurkaan Allah pada bangsa Yahudi. Apalagi Rasulullah tegaskan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumus saa'ah hatta tuqatil muslimun al-yahud. Tidak akan terjadi kiamat hingga kaum muslimin memerangi Yahudi. Kalau sekarang Yahudi memerangi umat Islam, tapi nanti Rasulullah mengabarkan ada masanya kaum muslimin memerangi Yahudi. Sampai-sampai kata Rasulullah, di mana batu di belakangnya ada orang Yahudi, biidznillah kata Rasulullah, atas izin Allah batu itu nanti bisa berbicara dan memanggil, ya Muslim, ya Abdullah, wahai kaum muslimin, wahai hamba Allah, di belakangku ada orang Yahudi, faktulhu, bunuhlah. Jadi inilah Yaumil Ghadab, hari kemurkaan Allah pada bangsa Yahudi. Ini hadis sahih rawahu Bukhari wa Muslim. Pasti terjadi, tidak bisa tidak. Karena Allah tegaskan dalam surah An-Najm ayat 3 sampai 4. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jadi apa yang disampaikan oleh Rasulnya itu bukan ahwa, bukan hawa nafsu. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepada Rasulnya. Pasti terjadi, tidak bisa tidak. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah. Jadi dari surah Al-Isra ayat 7 dan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW ini, ada masanya the end of Zionist Empire, Zionist Yahudi Empire. Jadi ada masanya nanti tamatnya Imperium Zionis Yahudi. Ada masanya, masa kehancurannya. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah. Kemudian Rasulullah SAW dalam satu hadis, Rasulullah mengabarkan nanti di akhir zaman ada 3 pasukan, satu di Irak, satu di Syam, dan satu di Yaman. Sahabat Rasulullah Abdullah radhiyallahu anhu, beliau minta kepada Rasul, ya Rasulullah, pilihkan kami, pilihlah yang di Syam atau di Yaman. Jadi kesimpulan akhirnya Rasulullah melarang pilih ke Irak. Tapi Rasulullah mengarahkan para sahabatnya di Syam atau di Yaman. Jadi kata akhirnya, di akhir zaman nanti ada 2 pasukan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu di Syam dan satu di Yaman. Di Yaman di mana? Aden Abyan. Rasulullah mengabarkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakhruju min Aden Abyan 12,000 yansuruna Allah wa rasulahu hum khairu man baini wa bainahum. Rawahu Ahmad wa Tabrani dalam kitabnya Al-Kabir. Jadi Rasulullah mengabarkan akan muncul dari Aden Abyan 12.000 orang yang akan menolong Allah dan Rasulnya. Mereka adalah sebaik-baik orang di antaraku dan mereka. Jadi nanti di akhir zaman ada 2 pasukan yang dikabarkan oleh Rasulullah, satu di Syam dan satu di Yaman. Nah, bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, kira-kira tanda-tandanya itu nampak enggak? Qadarullah, ada syekh dari Aden Abyan, Yaman, datang ke Malang
waktu itu di Masjid Al-Ghifari memberikan kuliah subuh. Langsung saya begitu semangat karena memang kepingin tahu ini masalah Adhan Abyan ini. Akhirnya saya tanya kepada beliau, kira-kira tanda-tanda apa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW itu, Syekh, apakah sudah maujud? Tanda-tandanya insya Allah maujud, nampak. Tanda-tandanya sudah nampak. Begitu juga di Syam. Jadi bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, di Syam itu kan, Syam itu pasca perang salib episode yang kedua. Kalau pada masa Rasulullah bila di Syam itu jadi satu, tapi pasca perang salib episode yang kedua, Inggris, Prancis memecah. Bila di Syam, bumi Syam jadi 4 negara: Palestina, Yordan, Suriah, dan Lebanon. Nah, kalau kita lihat dari nas-nas syar'i, kira-kira apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah At-Ta'ifah Al-Mansurah dan ciri-ciri At-Ta'ifah Al-Mansurah, kalau kita lihat dalam beberapa hadis-hadis yang sahih, kalau dikristalkan ciri At-Ta'ifah Al-Mansurah, yang pertama, mereka senantiasa mengobarkan semangat jihad fisabilillah di tengah-tengah kaum muslimin. Yang kedua, mereka senantiasa menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Kemudian ciri yang ketiga, sabarnya baja. Ini kalau kita kristalkan ciri-ciri At-Ta'ifah Al-Mansurah. Nah, setelah saya mencoba untuk langsung ke lapangan, saya ke Yordan, saya lihat di lapangan tidak nampak. Saya ke Suriah, saya lihat di lapangan tidak nampak. Jauh sekali. Apalagi di Lebanon. Begitu saya ke Palestina, Allahu Akbar, tanda-tanda At-Ta'ifah Al-Mansurah nampak sekali. Siapa kira-kira yang memberikan, artinya peletak dasar, yang disebut dengan yang organisasi namanya Harakatul Muqawamah Al-Islamiyah? Beliau adalah Syekh Ahmad Yasin, Allahumma yarham. Beliaulah tokoh spiritual Gaza Palestina, ulama yang sangat ditakuti oleh pemerintah Israel, Amerika, dan negara-negara barat. Syekh Ahmad Yasin, Allahumma yarham. Jadi bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, beliaulah yang mendirikan Harakatul Muqawamah Al-Islamiyah, sampai akhirnya dimunculkan satu sayap militernya namanya Brigade Al-Qassam. Nah, akhirnya Syekh Ahmad Yasin, Allahumma yarham, ditangkap oleh pemerintah Israel, disiksa di penjara Israel sampai lumpuh total. Jadi yang masih bisa diharapkan cuma leher ke atas. Jadi leher ke bawah sudah lumpuh total. Disiksa dengan cara-cara yang keji. Karena beliaulah tokoh spiritual yang sangat ditakuti oleh Amerika, Israel, dan negara-negara barat. Sampai akhirnya beliau di kursi roda. Beliau hanya mengandalkan kursi roda karena lumpuh total. Masya Allah, bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, tiap hari ketika beliau baca Al-Quran, untuk membalik-balik halaman Al-Quran itu, beliau julurkan lidahnya untuk membalik halaman-halaman Al-Quran. Akhirnya beliau ditangkap lagi, dan pada saat itu cucu yang sangat dicintainya diletakkan di depan beliau sebagai bergaini. Akhirnya Syekh Ahmad Yasin diminta oleh pemerintah Israel, kalau Syekh Ahmad Yasin
menghentikan perlawanan jihad melawan Israel, cucu yang sangat dicintainya ini selamat. Tapi sebaliknya, kalau Syekh Ahmad Yasin tidak bergeming, cucu yang sangat dicintainya akan disiksa di depan beliau sampai mati. Allahu Akbar. Beliau tegar sampai akhirnya cucunya disiksa di depan beliau sampai meninggal. Beliau tetap menegakkan semangat jihad fisabilillah, melakukan perlawanan terhadap Israel sebagai penjajah. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, akhirnya apa yang terjadi? Beliau dilepas. Saat beliau sholat subuh berjamaah di masjid, ba'da sholat subuh, dengan kursi rodanya beliau menuju rumah beliau, dirudal dengan pesawat Apache, pesawat helikopter Apache, dirudal. Allahu Akbar. Informasinya, beliau wajahnya tersenyum. Allahu Akbar. Syahid beliau. Ada satu nasihat dari beliau. Siapa yang mewakafkan dirinya untuk izzah agamanya, untuk kemuliaan agamanya, ia akan hidup dalam kelelahan, namun dia akan hidup mulia dan mati dalam kemuliaan. Itu nasihat beliau yang cukup dikenal. Jadi siapa yang mewakafkan dirinya untuk kemuliaan agamanya, ia akan hidup dalam kelelahan, kepayahan, namun dia akan hidup mulia dan mati dalam kemuliaan. Itulah nasihat beliau. Allahu Akbar. Allah berikan karamah, kemuliaan bagi para syuhada. Allah berikan keistimewaan kepada para syuhada. Jasad para syuhada tidak akan lapuk dimakan tanah. 3 hari, yaitu Ahmad, cucu Syekh Ahmad Yasin Syahid, warga Gaza memakamkan jasadnya di kuburan yang sama dengan kakeknya, yaitu Syekh Ahmad Yasin. Jadi mereka memakamkan, Ahmad menyatakan bahwa jasad Syekh Ahmad Yasin yang dikuburkan tahun 2004 yang lalu ternyata masih utuh seperti pada saat pertama dikuburkan tahun 2004. Jenazah Syekh Ahmad Yasin ketika cucunya syahid kemudian dimakamkan, itu masih utuh. Itu karamah bagi para syuhada. Nah, bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, tapi masya Allah, kader-kader beliau sangat militan. Beliau syahid, beliau meninggal diberudal oleh pasukan Israel lewat helikopter Apache. Tapi masya Allah, kader-kader beliau sangat militan. Bahkan ketika terjadi peperangan selama 50 hari pada bulan Ramadan yang lalu, itu semua analis militer dunia mengakui peperangan selama 50 hari dengan Israel antara Brigade Al-Qassam Palestina dengan pasukan Israel dimenangkan oleh Brigade Al-Qassam. Semua analis militer, baik muslim maupun non muslim. Dan ini cukup mengejutkan. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, inilah kader-kader yang disiapkan oleh Syekh Ahmad Yasin untuk menghadapi pasukan Israel. Jadi syarat masuk Brigade Al-Qassam sangat ketat sekali. Minim hafal 20 juz Al-Quran dan hafal hadis. Itu syarat minim, baru bisa diterima di Brigade Al-Qassam. Jadi inilah Brigade Al-Qassam, kader-kader Syekh Ahmad Yasin yang cukup ditakuti pada saat peperangan 50 hari kemarin, pada bulan Ramadan yang lalu itu. Di luar dugaan,
Bahkan komandan pasukan militer Israel cukup kaget sekali. Jadi Brigade Al-Qassam, terutama pasukan marinirnya, pasukan kataknya, itu untuk menghancurkan markas militer Israel hanya membutuhkan waktu 1 menit. Luar biasa. Dan itu dilakukan setelah sholat subuh berjamaah di dasar laut. Sholat subuh berjamaah di dasar laut. Baru mereka bergerak untuk menghancurkan markas militer Israel. Inilah pasukan marinir Brigade Al-Qassam. Jadi sudah berhasil sampai ke pinggiran pusat reaktor nuklir milik Israel di kawasan Dimona. Itu masih Al-Qassam level 2. Saya terus membayangkan kalau roket Al-Qassam level 1 itu otomatis itu bisa sampai ke pusatnya reaktor nuklir, yang di sana ada 200 kepala nuklir milik Israel. Nah, terus kita bayangkan, apakah dengan cara itu Allah menghancurkan bangsa Yahudi? Wallahu a'lam. Hanya Allah yang tahu. Ya, kita hanya bisa berandai-andai. Kita bisa melihat bagaimana reaktor Chernobyl, ya kan? Itu radiasinya ketika bocor saja radiasinya seperti itu. Apalagi ini di pusat reaktor nuklir Dimona. Nah, Bapak-bapak, Ibu yang dirahmati Allah, bahkan Brigade Al-Qassam itu punya pasukan khusus yang mereka ini disusupkan di tengah-tengah militer Israel. Pakaian militernya persis pakaian militer Israel. Mereka dimasukkan di kalangan militer Israel. Bahasanya bahasa Ibrani, bahasanya sesama bahasa Israel. Jadi dia ittiba kepada Rasulullah SAW, karena kenapa Rasulullah begitu tahu betul tentang kekuatan orang-orang kafir, kelemahan, kekuatan? Karena Rasulullah menugaskan ada seorang sahabat khusus dimasukkan di tengah-tengah orang-orang kafir. Ini Brigade Al-Qassam ada. Jadi pakaiannya sama dengan pakaian militer Israel. Bahasanya dia menguasai betul bahasa Ibrani. Jadi seperti itu. Itulah namanya peperangan, itu kan siasat, ya kan? Luar biasa. Jadi ini pasukan elit Brigade Al-Qassam. Bapak-bapak, Ibu yang dirahmati Allah, itulah tanda-tanda Allah sudah persiapkan pasukan di Bilad Syam. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau tadi Yahudi ada yang dipersiapkan oleh Allah untuk menghancurkan. Nah, sekarang kalau imperialisme Cina, kira-kira siapa yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, ini jawabannya. Karena saya ditanya oleh Ustaz Dr. Abdullah. Nah, ini hadis riwayat Bukhari wa Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi kiamat tidak akan terjadi sehingga kalian memerangi satu kaum yang bermata sipit dan hidungnya pesek. Nah, ini. Jadi Bapak-bapak, Ibu yang dirahmati, kalian di sini siapa? Umat Islam. Dan nanti puncaknya Khalifatullah Al-Mahdi, Imam Mahdi, yang akan menghancurkan bangsa Ya'juj wal Ma'juj. Nah, itu. Jadi seperti itu Bapak-bapak, Ibu yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan sudah masuk Isya? Belum. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan dari apa yang kita bahas pada malam hari ini bisa membangkitkan semangat perjuangan kita untuk tetap mempertahankan ad-dinul haq, agama Allah yang hak ini. Dan mudah-mudahan kita bangkit semangat kita, semangat perjuangan kita untuk tetap istiqamah menjadi ansarullah, penolong-penolong agama Allah, sampai kita menghadap Allah. Mudah-mudahan kita diberikan akhir yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Masih ada waktu sekian menit, monggo silakan, ada pertanyaan. Kita selama ini difahamkan hadis, tidak tahu boleh Bapak Sof. Ya. Dari ilmu sampai ke negeri Cina. Ya. Dan ini kita besoknya apa doa ini kita malah disuruh berburu ke Cina. Ya. Terima kasih Ustaz. Ya. Bapak-bapak, Ibu yang dirahmati Allah. Jadi ini benar-benar jadi tren di masyarakat kita. Udlubul ilma walau bisin. Jadi cari ilmu sampai ke negeri Cina. Jadi itu hadisnya dhaif. Ya.
Hadisnya lemah sekali. Makanya kenapa sampai Rasulullah SAW memberikan satu penegasan. Qala Rasulullah SAW, "Faman kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berbicara, ini dariku, ini dari Rasulullah, padahal Rasulullah tidak pernah bersabda seperti itu, kemudian dia sampaikan dengan cara sengaja tanpa ilmu, falyatabawwa maq'adahu minan nar, kata Rasulullah. Siap-siaplah dia menduduki kursinya di neraka, kata Rasulullah. Jadi tidak boleh kita sembarangan menyampaikan itu. Bahkan yang paling tren di Indonesia itu dia sampaikan ini sabda Rasulullah. Bahkan yang menyampaikan tokoh. Akhirnya dianggap itu hadis, dianggap hadis sahih. Contoh, ikhtilaful ummah rahmatun. Jadi perbedaan di tengah-tengah umat itu rahmat. Ini tidak pernah, Pak. Bapak Ibu, kalau dicari dalam silsilah hadis dhaif wal maudhu', hadis lemah dan palsu, pakai kaca pembesar, tidak ketemu. Tidak ketemu itu. Apalagi silsilah hadis sahih. Yang silsilah hadis dhaif wal maudhu', hadis lemah dan palsu, tidak ketemu itu. Nah, itu. Jadi itu perkataan orang. Nah, kalau kita lihat dalam silsilah hadis sahih, yang hadis yang sahih itu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al jama'atur rahmatun wal furqah adzabun. Ini hadis sahih rawahu Ahmad. Bersatu itu rahmat, berpecah itu adalah azab. Nah, kalau saya bayangkan itu, Pak, kalau hadis sahih ini disampaikan oleh khatib-khatib Jum'ah seluruh Malang Raya, gitu ya, insya Allah masyarakat umat Islam takut untuk berpecah. Tapi jarang disampaikan itu. Yang disampaikan ikhtilaful ummah rahmatun. Sehingga akhirnya umat gampang pecah karena ada dalil. Dalilnya itu tadi, perbedaan di tengah umat rahmat. Akhirnya itu yang dijadikan pijakan, sehingga banyak umat Islam berpecah itu rahmat. Jadi dibalik itu, perbedaan itu rahmat, keliru itu, Pak. Jadi justru berpecah itu adab, Pak. Itu yang sebenarnya ini yang perlu dirubah mindset itu. Ya. Saya kira gitu. Bisa bahasanya pada tadi itu memberikan semangat, yang disebut perbedaan itu perbedaan kompetensi. Ya. Misalnya saya ahli apa? Ya. Nah, itu rahmat. Ya. Jadi perbedaan di sini, kompetensi di sini, ada yang spesialisasi ini, ya spesialisasi ini, itu memang itu benar-benar ada nilai positif. Iya, ya itu. Jadi satu ini. Ya itu. Jadi makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini yang harus dirubah mindset kita itu. Ya. Saya kira gitu. Monggo Pak Elmi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Buat Ustaz, sama ada hadis yang mengatakan kalau jihad yang paling besar itu jihad melawan hawa nafsu, bukan jihad fisabilillah. Ya. Itu kalau tidak salah konteksnya terhadap perang Badar itu. Ya. Kebutuhan masalah. Ya. Itu kan sering digengung-gengungkan itu. Ya. Hadisnya mungkin gimana Ustaz? Ya. Jazakallah khair. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini seringkali dimunculkan di tengah-tengah umat. Jadi ada jihad yang paling akbar setelah perang Badar, itu setelah jihad pada saat perang Badar, yaitu jihadun nafas. Ini benar-benar ini dhaif, lemah sekali, ya kan? Nah, ketika Rasulullah SAW ditanya oleh sahabatnya, ya Rasulullah, man jihad fisabilillah, apa yang dimaksud al jihad fisabilillah? Qala qitalul kuffar, memerangi orang kafir yang memerangi kita. Jawaban Rasulullah cuma satu. Bahkan Rasulullah menegaskan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ra'sul amril Islam wa amudus shalah wa dirwatus sanamil jihad fisabilillah. Ini hadis sahih rawahu Muslim. Pokok sesuatu itu Islam.
tiangnya sholat. Puncak amal di dalam Islam itu adalah al-jihad fisabilillah. Puncaknya amal al-jihad fisabilillah. Bahkan sampai Rasulullah mengingatkan, barang siapa dari umat Rasulullah selama hidupnya tidak pernah berjihad di jalan Allah, selama hidupnya tidak ada cita-cita, tidak ada angan-angan untuk berjihad di jalan Allah, kalau dia mati saat itu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mata su'batin min nifaq, maka matinya termasuk dalam salah satu cabang kemunafikan, mati dalam keadaan munafik. Makanya kenapa Allah menegaskan dalam surah At-Taubah, makanya dalam surah At-Taubah itu kalangan mufassir menyebut al-wadih, membongkar karakter munafik itu. Jadi dalam surah At-Taubah itu Allah berikan barometernya apa namanya, barometernya iman itu apa gitu ya kan, barometernya itu apa. Jadi coba kita lihat, kalau orang mukmin sholat, orang munafik juga sholat. Kalau orang mukmin puasa, orang munafik juga puasa. Kalau orang mukmin haji dan umroh, orang munafik juga haji dan umroh. Kalau orang mukmin bangun masjid, orang munafik juga bangun masjid. Nah ini. Nah, kira-kira barometernya apa? Ya, barometernya apa? Nah, ternyata apa? Barometernya iman itu bukan sholat, puasa, haji, umroh, bangun masjid, tapi ketika Allah panggil hayya alal jihad, pasti orang munafik lari, mundur. Nah itu, itulah barometernya iman menurut kacamata Allah. Makanya dalam surah At-Taubah tidak diawali dengan basmalah, ya kan? Tidak diawali dengan basmalah. Nah, itu. Saya kira gitu, karena waktunya sudah isya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.